Stoik atau Stoicism bukan sekedar filosofi lama dari Yunani dan Romawi, tapi sebuah cara hidup, cara berpikir, dan cara menghadapi dunia dengan tenang dan sadar. Mari pahami perlahan. Stoik berawal sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Diajarkan pertama kali oleh Zeno of Citium, dan kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Namun inti dari Stoik sebenarnya sederhana, bahwa dalam hidup ini, tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dan justru, ketenangan hidup datang ketika kita berhenti memaksakan kontrol atas hal-hal yang memang bukan milik kita. Bayangkan hidup seperti lautan. Kadang tenang, kadang bergelombang, kadang bahkan badai datang tanpa peringatan. Stoik tidak mengajarkan untuk menghentikan badai, karena itu mustahil. Tapi Stoik mengajarkan bagaimana tetap tenang di tengah badai. Dalam hidup, ada dua hal utama. Yang pertama, hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Dan yang kedua, hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, seperti omongan orang lain, masa lalu, hasil akhir, dan kejadian di luar dirimu. Masalahnya banyak orang justru menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa dikendalikan. Mereka memikirkan omongan orang, menyesali masa lalu, cemas tentang masa depan, dan akhirnya kehilangan ketenangan hari ini. Stoik hadir untuk mengingatkan satu hal penting, bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang persempurna, tapi dari pikiran yang terlatih. Stoik bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru, Stoik mengajarkan untuk memahami emosi tanpa dikuasai oleh emosi itu sendiri. Saat marah datang, Stoik tidak menolak, tapi juga tidak langsung bereaksi. Ia mengamati, memahami, lalu memilih respon dengan sadar. Seperti kata Epictetus, kita tidak terganggu oleh kejadian, tetapi oleh cara kita memandang kejadian itu. Artinya, bukan kejadian yang menyakitkan yang benar-benar melukai kita, tapi interpretasi kita tentang kejadian itu. Stoik juga mengajarkan konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi benar-benar menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Apapun yang datang, baik atau buruk, dianggap sebagai sesuatu yang memang perlu terjadi, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Dalam Stoik, kegagalan bukan musuh, penolakan bukan akhir, kesulitan bukan hukuman. Semua itu adalah latihan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Stoik juga mengingatkan bahwa hidup ini sementara, bahwa waktu terbatas, dan justru karena itu, hidup harus dijalani dengan penuh kesadaran, bukan dengan kecemasan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kehadiran penuh di setiap momen. Bayangkan jika kamu benar-benar hidup seperti ini. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, karena kamu tahu opini orang bukan kendalimu. Kamu tidak lagi terlalu cemas, karena kamu fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Kamu tidak lagi takut gagal, karena kamu melihat kegagalan sebagai proses. Dan perlahan, hidup terasa lebih ringan, lebih tenang,
lebih terkendali. Namun stoik bukan sesuatu yang instan. Ia bukan sekedar teori, tapi latihan setiap hari. Latihan untuk sadar, latihan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, latihan untuk menerima, dan latihan untuk tetap berdiri meski keadaan tidak sesuai harapan. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius dalam refleksinya, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Dan saat kamu benar-benar memahami itu, kamu mulai menemukan kebebasan. Kebebasan dari overthinking, dari ketakutan, dari tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Stoik tidak membuat hidup tanpa masalah, tapi stoik membuatmu tidak lagi hancur oleh masalah. Dan pada akhirnya, stoik adalah tentang menjadi manusia yang lebih kuat, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena dirimu menjadi lebih stabil, lebih sadar, dan lebih damai. Sekarang, tarik nafas perlahan, dan sadari satu hal sederhana. Tidak semua harus sempurna untuk bisa merasa tenang. Tidak semua harus sesuai rencana untuk tetap bisa melangkah. Dan tidak semua harus kamu kendalikan untuk bisa merasa cukup. Karena ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kamu melihat, menerima, dan menjalani hidup ini. Dan itu adalah inti dari stoik. Mari bergabung dalam komunitas yang saling mendukung, karena kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan asupan ketenangan setiap minggunya. Mari berproses bersama, satu langkah kecil menuju diri yang lebih damai.